Orang tua itu hidup sehari-hari dengan bambu, hanya untuk bisa menjual potongan bambu setebal sumpit dengan harga 5 digit. Tindakan yang sama telah diulangi selama 40 tahun, dan ini hanyalah joran gabungan terbaik untuk membuat joran, namun tidak mudah untuk membuat joran langka tersebut. Orang tua itu harus memilih bambu hijau setebal jari terlebih dahulu di musim dingin, membuang daunnya, dan hanya menyimpan dahan bambu saja, karena bambu di musim dingin tidak memiliki lapisan lilin, dan kelembapan telah mencapai titik terendah, lalu menaruhnya di ruang terbuka mengering setidaknya selama setengah tahun. Kali ini telah tiba di musim panas kedua. Setelah dijemur hingga setahun, penampakannya menjadi cukup kering. Sekarang mulailah memangkas bambu. Langkah pertama adalah memotong semua dahan bambu, kemudian menggunakan penggiling untuk menyiapkan sambungan bambu. Ini jelas merupakan langkah yang paling penting, karena menentukan apakah tiang dapat menangkap ikan seberat 5 pon jika tidak ditangani itu akan menyebabkan pancingnya retak, yang akan membuat nelayan itu membawa nama TNI AU seumur hidupnya. Adapun batang besi berbentuk panah di depan saya, kebanyakan orang tidak akan pernah menebak untuk apa itu. Ya, benda ini digunakan untuk mengebor lubang pada sambungan bambu. Saat peralatan berjalan dengan kecepatan tinggi, cukup masukkan bambu ke dalamnya, dan lapisan dalamnya bisa dipoles, seperti cermin bobot bambu yang tidak diperlukan berkurang, dan terlihat lebih ringan. Sekarang masuk ke langkah selanjutnya dalam proses memanggang api. Pertama, letakkan bambu di atas kompor, dorong berulang kali untuk memanaskan permukaannya, lalu keluarkan alat koreksi lainnya. Sekarang mari kita lihat cara memperbaikinya. Orang tua itu mula-mula mengamati di mana letak joran itu ditekuk, kemudian menggunakan suatu alat untuk membengkokkan joran itu ke sisi yang lain. Langkah ini sangat memakan waktu, membutuhkan pemanasan yang konstan dan penyesuaian yang konstan. Sekarang periksa apakah joran yang dikoreksi terlihat bagus, dan lebih lurus dari yang pertama. Dan jepit kedua ujungnya dengan kuat secara bergantian. Selanjutnya Anda bisa melilitkan benang di bagian atas. Tujuan dari garis tipis adalah untuk menambah kekuatan, karena sambungan merupakan kunci ketangguhan batang. Kemudian oleskan lapisan perekat pada permukaan kawat tipis tersebut. Saat lem mengering, kawat tipis tersebut akan dibungkus dengan kuat, dan kekerasannya tidak kalah dengan plastik biasa. Ini adalah efeknya setelah pengaplikasian selesai. Agar keduanya dapat terikat lebih cepat, lelaki tua itu menempatkannya dalam alat bersuhu konstan, dan terus mengeras secara alami selama lebih dari 24 jam. Setiap langkah sampai ke sini terlihat begitu serius, dan sulit membayangkan kerajinan pancing bisa memakan banyak waktu. Setelah lem dan garis-garis halus mengeras dan menyatu, Anda harus memegang amplas dan menggiling kembali garis-garis halus tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efek detail dan membuatnya terasa lebih halus. Sekarang mari kita lihat apakah bagian hitamnya agak mirip dengan joran karbon. Lalu mulailah mengolah bagian tengah joran. Dibandingkan dengan bagian sebelumnya, joran ini tidak perlu dibalut dengan garis hitam pekat, cukup saja dipoles setipis pensil. Kemudian saya mengeluarkan jangka sorong yang sudah lama saya siapkan, dan mengukurnya dari atas ke bawah. Persyaratan untuk keakuratan ini sangatlah halus. Gambar menunjukkan cara memasang joran bersendi. Anda bisa menggunakannya untuk memancing hanya dengan memasukkannya. Lalu Anda mulai membuat joran tersebut. Bahan atasnya sebenarnya adalah potongan bambu yang sudah dikeringkan selama beberapa tahun. Jika tidak digunakan untuk membuat pancing, potongan bambu ini pasti bisa menjadi penolong yang baik untuk membuat api. Kemudian bagi menjadi beberapa bagian, dan gunakan pisau dapur untuk memotong seluruh bagian dalam bambu. Karena tidak ada kelembapan di lapisan dalam, proses pemotongannya sangat mudah. Hanya perlu 2 pisau untuk membelahnya menjadi 2 bagian, dan harus diperiksa agar tidak rusak. Kemudian dia mengambil pisau planer, dan memotong potongan bambu tersebut berulang kali. Langkah ini tampaknya agak sederhana, namun tidak mudah. Orang tua itu perlu menggunakan planer untuk memoles keempat batang bambu tersebut dengan ketebalan yang sama. Tepi dan lebarnya harus konsisten. Lalu menempelkan sikat gigi dengan lem perekat. Gunakan lem untuk mengecat keempat potongan bambu. Setelah dicat, semuanya harus ditumpuk dan diikat menjadi satu. Untuk memaksimalkan efektivitas perekat, sekelilingnya harus diikat dengan tali, dan potongan bambu harus direkatkan melalui tali. Saya harus mengatakan ini benar-benar ide yang bagus. Lalu diamkan lebih dari sehari. Saat ini, lem putih di permukaan sudah mengeras. Lalu lepaskan talinya. Inilah rahasia joran sendi kontinu, adalah tidak menggunakan bambu tipis sebagai joran. Sebaliknya, 4 batang bambu tipis diubah menjadi celah pada 1 batang bambu yang sejajar persis, sehingga tekukan akibat regangan dapat diimbangi, sehingga ketangguhannya juga ditingkatkan beberapa kali lipat. Mari kita lihat detailnya. Gambarnya terlihat sangat rata dari tebal hingga tipis. Semua orang memperhatikan klip ini dengan cermat, dan mematahkannya dengan keras. Selanjutnya ia hendak memasuki proses selanjutnya. Orang tua itu meletakkan koran di bagian bawah, dan membungkusnya dalam lingkaran tebak. Inilah pegangan pancing dan posisi utama pegangan pancing benang di sekitar pegangan. Garis hitam tipis tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga menciptakan tekstur matte. Namun jika ingin lebih kuat harus menggunakan lem anti-air semacam ini. Fungsi utama lem jenis ini adalah agar tahan air dan lembab. Setelah dikeringkan, dapat menambah tekstur penuh pada permukaan, mirip dengan pernis furnitur. Apakah bambu ini lebih halus dari yang pertama? Terakhir, izinkan saya memberitahu Anda.
Sebenarnya joran bercabang juga disebut joran bingji. Joran bingji adalah nama Jepang untuk joran jenis ini. Yang sudah diwariskan di Cina disebut jointing rod dan jointing rod. Tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya. Mari kita lihat bagaimana tiang ini dirakit. Pertama-tama tarik keluar batang tipis, dan masukkan yang lainnya. Tidak perlu terlalu berhati-hati dalam proses perakitannya, karena ketangguhan bambu ini telah ditingkatkan beberapa kali lipat, dan hampir sekuat tiang karbon. Kemudian gantungkan cacing tanah pada kail, cari posisi memancing terbaik, buang saja ke bawah, dan waktu akan mengerjakan sisanya. Apa pendapat Anda tentang joran bingji yang sangat mahal ini?